SPL itu adalah blockchain layer 1 yang khusus untuk stablecoin. Setelah selama ini ya USDT itu pinjem jaringan orang. Ya, buat transfer pinjem jaringannya Tron, jaringannya Ethereum. Akhirnya muncullah Plasma. Ya. Plasma ini saya kelewatan ya, to be honest ya. Maksudnya nggak terlalu punya exposure ketika ICO-nya. Tapi saya juga kemarin masuk juga di market. Ini project yang Paulo ya, founder dari Tether itu cukup bullish ya. Dan satu-satunya project altcoin yang beliau itu invest. Itu menunjukkan apa? Kalau dia memang selama ini punya produk, cuman dia nggak punya ini ya, apa ya bahasanya, perahu lah buat ngangkut airnya. Ya, dia punya airnya, nggak ada perahunya. Akhirnya dia invest di Plasma. Dan Plasma ini akan menjadi pesaing berbagai layer 1 yang tidak spesifik. Banyak sekali ya layer 1 yang nggak spesifik ya. Tron, yang mana dia itu tidak dibangun decentralized application yang memadai, hanya dibuat ya untuk kirim-kirim USDT. Dengan adanya Plasma ya, ini akan menjadi pesaing utama ya. Dan kemarin ya kita bahas ke dalam ya tentang valuasi Plasma ya, ini data dari Delphi Digital. Kalau dia bear case ya, itu dia hanya akan ambil ya pangsa pasar ya dari USDT transfer itu 3%. Base case 10%, bull 15%. Karena data menunjukkan selama 5 tahun terakhir jumlah yang dibayarkan ke centralized exchange saja ya untuk payment USDT, untuk withdraw dan juga deposit itu sampai 300 juta US dollar ya. Itu menunjukkan angka yang luar biasa besar dan potensi yang luar biasa dari XPL ya atau Plasma. Kemarin kita juga bahas ke teman-teman di dalam ya. Waktu dia harganya ada di 0,71 ya. Saya bilang ya kemarin XPL ya nggak kemarin ya tanggal 24 2 hari yang lalu ya. XPL cukup menarik, oke, akan launch sebentar lagi. Dan ya kalau kita lihat chartnya sekarang dia udah naik 111% dari yang kita sampaikan ya buat murid kita di dalam. Dari 0,7 ya naik ke 1,4 lebih ya, menunjukkan ya kenaikan lebih dari 100%. Sekarang gimana Plasma? Daily chart dia udah mengalami yang namanya breakout ya, mungkin kita lihat chart yang baru ya. Daily chart dia breakout. Momentumnya cukup kuat karena kemarin juga ternyata orang-orang yang ini cukup unik proyeknya. Orang-orang yang deposit aja hanya $1 ya ke Plasma, itu dia dapat airdrop sekitar $9.000 ya. Jadi kalau kita bikin 111 wallet, kita dapat $1 juta ya, meskipun harus KYC juga. Ya itu menunjukkan ya dia komitmen yang oke ya terhadap komunitas. Sekarang saya masih nunggu sebenarnya ya. Kalau dia ke satu lagi, angka psikologis ya, area retracement ya di daily, ini baru saya scale in lagi ke Plasma. Tapi so far saya kemarin juga beli ya waktu launch di 0,77 ya harga saya beli ya sesuai dengan call yang saya kasih di dalam ya. Di dalam di 0,7 malah ya. Saya baru masuk 0,77 ya dan ya udah naik 80-an%. Tapi ini juga salah satu play yang saya bully sampai akhir tahun ini. Jadi kalau saya dikasih diskon ke $1 ya, karena sekarang juga daily chart ya cukup agak overshoot dikit ya. Ya overshoot ya. H4 dia juga osilator ya relatif bearish ya. Terus juga kayaknya 2 candle ini bakal bearish juga. Ya. Jadi saya nunggu ya XPL nunggu beli di $1 ya. Teman-teman bisa adjust risiko dan juga posisi sesuai dengan risk appetite, jangan pernah all in ya. Karena sekarang pun saya portofolio di kripto udah 50% cash ya, yang di kriptonya ya. Saya nunggu beberapa play ya, kayak kemarin Aster masuk 5%, boom ya keluar. Saya nggak masuk di hari H pas Zizi nge-call ya, pas paginya. Cuman ya masih dapat 300-400% ya. Terus juga sekarang Plasma udah naik double. Jadi saya pun sekarang mikirnya hari ke hari ya. Saya lihat monthly chartnya Bitcoin bearish ya, teman-teman harusnya mikir sekarang hari ke hari ya. Apa opportunity hari ini, apa opportunity besok, kapan keluar, itu yang paling penting. Nah kalau teman-teman tanya ya, teknologi sendiri Plasma ini kan layer 1 ya bro ya. Layer 1 blockchain yang fokus di stablecoin payment sebenarnya. Dia mau bikin infrastruktur di USDT, makanya ada Paulo mungkin di sini. Benar. Jadi yang dia mau lakukan adalah zero fee transfer. Ini yang belum ada yang lakuin ya kayaknya. Zero fee transfer tuh belum ada karena yang paling murah kan so far ya BSC secara paling murah. BSC ya. BSC paling murah, Tron kedua, cuman ya masih ada fee. Jadi
kalau bisa zero fee transfer ya teman-teman. Ini menurut gue sih salah Ciamik, satu teknologi yang bisa merubah dunia. Karena gini, ketika lu punya wallet dan lu bisa transfer pakai networknya, kalau berhasil bro. Ya. Fee-nya 0, lu transfer dari Indonesia ke Amerika, Amerika ke Afrika. Selesai tuh ya. Itu akan meremove banyak sih menurut gue ya. Dan wajar Tether tuh punya valuasi sampai 500 billion. Kenapa? Karena ya buat apa ada sistem tradisional lagi gitu. Enggak. Itu akan bypass semua. Swift punya transfer. Banyak sekali teman-teman. Itu akan benar-benar merubah teknologi kripto. Tapi kita masih wait and see. Kita melihat apakah project yang berjalan sesuai. Project selalu ada plus minusnya ya. Karena kalau kita lihat ya ini alokasinya XPL 25% investor, 20%-nya tim. Ya, ini menunjukkan kalau setengah supply-nya itu juga dikontrol oleh founder. Ya. Tapi itu kan juga relatif bullish. Betul. Karena selevel Paulo ya pasti dia nggak mau asal ngedam barangnya ya. Ya. Dan kalau kita lihat top holdernya di BSC ini bro, ini kan sebenarnya kan 80,89% kan ini kan top 10. Ya. Top 10 ya udah pasti gengnya mereka. Gitu. Udah pasti gengnya mereka. Others-nya dari 19,11% atau orang bisa sebutnya free float. Dan kita lihat ini masih sangat barangnya tipis, jadi barangnya di corner sama mereka. Benar. Jadi kebanyakan yang punya barangnya itu adalah tim-timnya dan friends and family dari foundernya. Dan kalau misalnya di capital market, kalau gue pribadi ini sesuatu yang gue suka. Gitu. Gue suka di mana mereka punya skin in the game. Ya. Dan yang ngomongin tentang plasma ya sekalian nih. Kalau pesaingnya kita ngomong yang di BSC itu STBL ya. STBL ini ya kalau kita lihat sekarang 223 juta ya market cap, udah 50% ya token yang di unlock ya pretty good ya sebenarnya tokenomics-nya. Oke, plus dia juga didukung ya banyak exchange besar kayaknya. Dan ini juga salah satu founder Tether juga ya, Riff Collins yang menjadi ya salah satu founder ya, di STBL. Dan ini pun juga sebenarnya chart ya H4 kita ngomong oke ya H4-nya. Kalau kita ngomong dia ada di 13 EMA H4. Stochastic juga kayaknya udah crossing ya, di area oversold ya. Trendline dia juga masih ada di trendline ya. Jadi STBL juga kayaknya a good buy ya short term. Kalau teman-teman mau punya exposure ya. Ya target paling gampang ya di 0,55 ya range high-nya ya. Untuk STBL. Ini dari low-nya udah naik sempat 400% ya, sekarang naik 284%. Ini sebenarnya cuman untuk potensi trade sih ya, saya lihatnya ya STBL. Cuman nggak ngerti juga ya, kalau dia masih 200 juta ya market cap-nya. Masih relatif oke juga ya. Kalau kita melihat ya skenario seperti ini juga bisa possible ya, naik ya, terus reject. Terus ya dia shoot up lagi ya ke $1 ya. Karena still a very bullish pattern ya H4. Kita lihat ya daily-nya, nah daily relatif bearish sebenarnya. Daily bisa swap dulu ke 0,3. Jadi ya project yang cukup ya relatif diperhatikan. Karena stablecoin itu sebenarnya narasi yang saya sekarang paling bullish ya. Ini kan sekarang ada dua ya narasi yang paling bullish. Pertama adalah narasi stablecoin. Yang kedua itu adalah narasi perp DEX ya. Yang mana saya ngomong perp DEX ini udah terlalu overcrowded trade. Udah ada hyper liquid, terus easy ngikut-ngikut, terus kemarin juga SBF juga kode-kode ya, dia nge-tweet GM gitu ya. Kita nggak ngerti juga, mungkin dia juga udah nyiapin perp DEX juga mungkin di balik penjara nggak ngerti. Tiba-tiba di launch ya, di sini semua bisa kejadian ya. Cuman setelah hyper liquid ya sangat fenomenal di siklus ini, terus kemudian si Easy ikut nimbrung, saya ngomong udah sih gamenya perp DEX. Udah dalam artian udah ada yang menang, terus udah ada yang, maksudnya kalau udah selevel yang bikin Binance itu itu udah nggak mungkin orang lain bisa compete. Jadi makanya kalau teman-teman tanya the nextnya menurut gue sih unlikely. Kenapa? Karena sudah ada satu clear winner dari satu. Yang revenue itu lebih besar dibanding USDT. Sempat 9 juta satu hari revenue-nya. Jadi udah ada yang besar sekali ya, dan unlikely untuk ada competition. Yang lagi.